Halo semua viewers, terima kasih masih tetap bersama kami di Perspektif dan langsung saja kita lanjut obrolan kita bersama Mbak Ratri. Gitu. Tapi kan maksudnya masyarakat dari internet lah gitu ya, netizen gitu. Tapi kalau tanggapan dari lingkungan sekitar, bahkan keluarga-keluarga terdekat itu gimana? Itu kita untungnya keluarga kita suportif banget, keluarga kecil kita ya bapak dan istrinya, lalu keluarga besarnya ibu, keluarga besarnya bapak itu suportif, dan lingkungan seni budaya teman-teman kolega kita di lingkungan seni juga suportif, dan tetangga-tetangga di tempat di kompleks rumah juga suportif ya. Jadi itu benar-benar kita waktu itu relying benar-benar ke mereka. Jadi sempat juga sedih banget pas denger, kan setelah kita keluar dan kita semua identitasnya diketahui, lalu banyak orang-orang kita nggak kenal curhat ke kita gitu lewat Instagram, direct message. Jadi Iya, memang oke. Mbak Ratri ini bapakku dikucilkan tetangga gini gitu tuh, banyak cerita gitu. Jadi kita bingung kenapa gitu, kenapa nih orang-orang udah kerjaannya ngehujat, mengucilkan, terus ada yang nyerang-nyerang juga gitu, kan nggak masuk akal. Orang sakit kok malah digituin gitu kan. Tapi kan ini semua karena ketidaktahuan terhadap penyakit baru ini. Tapi walaupun nggak tahu juga, aku juga nggak tahu sih kenapa mereka bisa reaksinya seperti itu gitu. Dan kita jadi sadar bahwa support orang-orang terdekat, sahabat, keluarga tuh jadi penting banget saat ini, dan kita bersyukur kita punya itu gitu. Kasihan sama orang-orang yang lain yang nggak memiliki itu sebetulnya gitu kan. Ya, setuju banget, Mbak. Jadi kalau misalnya selama masa ini kita bukan cuma berperang sama virusnya, tapi kayak mental kita juga ini ya, ikut berperang juga nih. Baik Iya, terhadap opini orang, ataupun bahkan orang yang nggak terkena juga, yang karantina sendiri juga, kayak mental kan juga terganggu, karena dia nggak bisa aktivitas gitu ya, Mbak. iya. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang waktu Mbak diisolasi lah, kita sebutnya diisolasi di rumah sakit gitu. Banyak kabar juga yang sekarang pemerintah buat wisma atlet dan lain sebagainya. Ada juga beberapa cuitan dari sosial media bahwasanya perawatannya gini, tempatnya gini. Nah, kalau Mbak sendiri gimana sih waktu menjalani isolasi? Apakah makanannya cukup diperhatikan, perawatannya cukup baik, atau gimana? Jadi satu hal yang kita syukurin banget juga adalah uh, kita jadi 3 pasien pertama, atau ya 3 dari beberapa pasien awal, itu kita sangat beruntung karena langsung ditangani di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso gitu. Jadi di RSPI Sulianti Saroso itu, aduh kebayang banget deh Yuda, seumur hidup nggak pernah dengar soal rumah sakit itu ya, tiba-tiba masuk ambulans, diantar ke Sunter tuh, aku kayak, ini gue mau kemana gitu. Tapi begitu masuk, mereka itu profesionalismenya tingkat tinggi banget, hebat banget, dan karena mereka biasa ya merawat orang-orang yang sakit flu burung, sakit HIV/AIDS, semua penyakit virus itu. Ya, Jadi mereka ngerti gejolak mental yang dialami sama pasien gitu. Tapi misalnya banyak kejadian lucu ya di rumah sakit itu, kayak aku tanya, suster, kan suster datang mungkin 4 kali sehari gitu, terus ada cleaning service juga yang selalu membersihkan ruangan kita, kan itu penting. Aku tanya gitu, suster paling lama orang yang diisolasi berapa lama sih gitu. Terus dia jawabnya nggak enak banget, karena dia bilang, Mbak Ratri paling maksimum 3-4 hari. Saat itu aku udah hari ke-7 atau hari ke-8, jadi dia khawatir juga gitu kan. Iya. Ini gimana nih nggak keluar-keluar gitu. Jadi emang COVID-19 ini emang penyakit yang agak khusus ya. Nah, jadi kalau perawatan kita, atensi mereka, itu hebat banget gitu. Nah, tapi setelah kita keluar, terus angkanya meningkat, lalu kan rumah sakit seperti ini kan kewalahan ya, dan wajar kan kalau mereka kewalahan, karena kan fasilitasnya memang nggak memadai untuk pandemi tingkat global gitu. Benar. Nah, terus pemerintah berupaya menyediakan fasilitas-fasilitas lain. Dan ya aku juga sempat dengar kok di Wisma Atlet tuh buruk sekali apa gini-gini gitu. Tapi juga ada orang yang memberitakan bahwa ya oke, ini Wisma Atlet memang tidak ideal. Tapi berangsur-angsur itu pemerintah meningkatkan fasilitasnya gitu loh. Jadi kita masyarakat kan memang pemerintah itu harus menyiapkan diri untuk sesuatu yang seperti ini. Tapi juga harus dilihat kayak secara global itu, aku pikir yang nggak ada pemerintah maupun pemerintah negara maju, itu juga lihat Amerika gitu, mereka kayak apa sekarang kondisinya, nggak ada yang benar-benar siap gitu. Jadi masyarakat tuh selain menuntut pemerintah juga harus, we have to do our part gitu, aku ngeliatnya sih gitu. Karena kan pemerintah juga, maksudnya
skala pemerintah dan masyarakat itu kan juga cukup gede, 1 banding berapa gitu ya Mbak, kalau kita bisa Iya, skalain gitu. iya Dan benar. apalagi di awal-awal kita juga nggak tahu ini COVID-19 ini apa gitu, kita harus bagaimana. Iya. Nah, tapi kalau misalnya ngomong lagi tentang perawatan nih, apakah selama perawatan itu ibu dan adik kakak Mbak ini eh, tetap 10 hari juga di isolasinya? Sama? Nah, kalau Sita karena sudah masuk duluan, jadi total dia diisolasi di RSP Sulianti Saroso itu 13 hari. Oke. Lalu ibuku 16 hari, karena setelah aku dan Sita dikeluarkan duluan, lalu 3 hari kemudian baru ibu menyusul. Oke, tapi Kak, apakah ada apa ya sebetulnya maintenance atau tetap dipantau pemerintah setelah dinyatakan sembuh gitu? Akan ada pemeriksaan lagi atau bagaimana? Enggak sih, mereka cuman bilang waktu itu PSBB belum diberlakukan di Jakarta atau Jabodetabek. Jadi saat kita keluar, aku tanya gitu, dokter nih kita harus gimana? Apa isolasi mandiri atau gimana? Terus dia bilang, kalau mau untuk jaga-jaga, ya di rumah dulu lah, isolasi dulu 7-14 hari. Nah, begitu hari ke-14, kalau nggak salah langsung PSBB diberlakukan. Jadi sejak itu ya kita di rumah terus selama 1,5 bulan, nggak menginjakan kaki keluar sama sekali. Cuman mereka juga nggak khusus mengecek, tapi kalau kita ada keluhan, mereka bilang kabari kita gitu. Nah, waktu itu lalu kita berkontak lagi dengan pihak RSPI dan RSPAD Gatot Subroto karena terkait ini pendonoran plasma darah aku. Itu aja sih Mas, tapi nggak ada spesifik apa gitu. Oke. Nah, tapi apa sih sebenarnya yang meyakinkan Mbak bahwasanya oke, gue harus sembuh nih? Karena kan kita tahu waktu itu kabar yang kita terima itu masih simpang siur gitu. Di Wuhan ada orang yang katanya tiba-tiba di jalan tergeletak dan lain sebagainya. Kita masih buta banget tentang penyakit ini. Tapi apa yang bisa menguatkan Mbak? Gue harus Ya sembuh itu nih. jahatnya hoax ya. Dan itu ibuku tuh lihat itu video-video di Wuhan orang geletakan di jalan, kan ngeri banget ternyata dari film apa gitu. Untungnya aku nggak ada yang lihat Mas kayak gituan. Nggak tahu kayak panggilnya jadi Mas juga. Nggak apa Nggak ya. apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku nggak lihat, aku tahu banyak hoax dan aku ngehindarin, jadi nggak langsung gampang buka apapun itu yang beredar di WhatsApp grup. Nah, tapi kalau soal sembuh, kebetulan aku emang ya banyak kenalan di Amerika, di Austria, dunia kedokteran gitu ya. Aku tanya ke mereka sih gitu waktu itu. Pokoknya karena berita simpang siur dan ketidaktahuannya banyak sekali ya, aku fokus ke informasi-informasi yang valid. Jadi misalnya runutannya ke websitenya WHO atau Kementerian Kesehatan gitu, dan benar-benar nggak mau buka yang lain kecuali informasi dari pemerintah yang valid. Pak Yuri sih waktu itu kita tonton sering. Nah, cuman soal sembuh atau enggak tuh karena aku yakin COVID ini waktu itu sudah diketahui kalau kita masih umur primer di bawah berapa 50 tahun, 40 tahun itu kesempatan sembuhnya itu hampir pasti gitu. Dan juga karena aku tahu kita secara klinis, secara fisik nggak ada penyakit bawaan atau penyakit tambahan. Jadi malah waktu kita statusnya nggak jelas, aku malah pengen cepet-cepet tahu, udah konfirmasi aja kita positif, ya udah terus kita fokus ke kesembuhan. Ya udah gitu aja sih pikirannya. Oke. Semua viewers, kita harus jeda dulu, jadi tetaplah bersama kami di Perspektif.